Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Mari kita langsung saja ke materinya. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Nah, anak-anak, ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana ya bentuk, warna, dan ukurannya? Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan ini merupakan benda hidup anak-anak. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, anak-anak, massa benda ini dapat diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan juga buku dapat menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, anak-anak, bagaimana ya cara membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda, anak-anak? Bagaimana dengan panas? Nah, anak-anak, cahaya dan panas bukanlah benda, anak-anak. Cahaya dan panas itu tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang juga. Jadi, cahaya dan panas bukanlah benda. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, sekarang kamu coba amati gambar-gambar di bawah ini. Lingkari pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, di sini ada panas api unggun, ada minyak goreng, ada cahaya lampu, ada ember, ada es, ada balon, ada suara, ada radio, dan ada hewan. Nah, manakah yang bukan termasuk benda, anak-anak? Ya, yang bukan termasuk benda itu ada panas api unggun, cahaya lampu, dan suara. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu ya, mana yang benda, mana yang bukan benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda dapat mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, anak-anak, benda yang ada di sekitar kita juga mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada juga yang kecil. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek, anak-anak. Nih, seperti gambar di bawah ini. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Coba anak-anak perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada lingkaran, ada segitiga, ada persegi. Nah, ini beraneka ragam bentuk, anak-anak. Benda-benda di sekitar kita juga mempunyai beragam warna. Coba anak-anak perhatikan benda di bawah ini. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna ungu, kuning, orange. Nah, ini adalah beraneka ragam warna.
Perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh nih mengelompokkan benda-benda berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warnanya. Nah, di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1, benda berwarna putih. Untuk yang kelompok 2, ada benda berbentuk lingkaran. Dan ada juga kelompok 3, benda berukuran yang besar. Di kelompok 1 itu, benda yang berwarna putih ada lantai keramik, ada buku tulis, buku gambar, papan tulis, Eternit. Nah, untuk yang kelompok 2, benda berbentuk lingkaran seperti jam dinding, bola, uang logam, kompas, tutup tempat minum. Nah, untuk kelompok yang ketiga, benda berukuran besar seperti lemari, meja, kursi, rak buku, dan gedung sekolah. Nah, di sini ada benda, ada jenisnya, ada sifatnya, ada ciri-cirinya. Untuk jenisnya itu ada dua, ada benda hidup dan benda mati. Untuk sifat fisiknya itu ada ukuran, bentuk, dan juga warna. Untuk ciri-cirinya mempunyai massa dan mempunyai berat. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nih, coba kamu pernah tidak melihat penggaris, meteran? Nah, pasti sudah pernah lihat ya. Nah, ini adalah alat ukur anak-anak. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Coba anak-anak perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, ini adalah alat ukur penggaris. Nah, di sini satuannya cm. Cm itu sentimeter. Jadi, penggaris ini menggunakan satuan ukurannya sentimeter. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Nah, coba anak-anak perhatikan tangga satuan panjang di bawah ini. Ada satuan panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, ini adalah satuan panjang. Nah, anak-anak harus diingat ya, bila perlu dihafalkan. Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Diingat-ingat ya, jika turun dikali 10, jika naik dibagi 10. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Nah, di sini Ibu punya sebuah penghapus. Nah, penghapus ini Ibu taruh di penggaris. Coba anak-anak kita ukur bersama-sama berapa panjang penggaris ini. Nah, coba anak-anak perhatikan di ujung penghapus ini lurus dengan angka 0. Jika anak-anak ingin mengukur sebuah benda, anak-anak harus taruh ujungnya itu di angka 0 ya. Nah, setelah ditaruh di angka 0, nah kita lihat nih ujung yang satunya lagi. Nah, ujung yang satunya lagi itu terletak pada di angka 3. Berarti penghapus ini panjangnya 3 cm. Nah, di sini Ibu punya contoh lagi, Ibu taruh krayon di atas penggaris. Nah, ujung krayon ini Ibu taruh di angka 0. Nah, coba kita hitung ujung yang krayon yang satunya lagi terletak pada angka berapa ya anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, berarti satuan panjang krayon ini adalah 7 cm. Nah, di sini Ibu punya krayon yang lebih panjang nih. Coba kita hitung satuan panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 cm. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda anak-anak.
Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ada gendang, ada marakas, ada triangle, ada tamborin. Nah, ini adalah contoh alat musik ritmis anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak sudah menonton video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.